Li Tipikor AHICW pertanyakan material pasir yang dikeruk oleh PT Jasa Tirta I dari Sungai Asahan selama 7 tahun. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch Perkumpulan Li Tipikor AHICW Jakarta mempertanyakan keberadaan material pasir yang dikeruk dari aliran Sungai Asahan oleh PT Jasa Tirta I, yang berlokasi di Desa Sirwar Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang sudah berlangsung kurang lebih selama 7 tahun. PT Jasa Tirta I adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki tugas pokok dan fungsi menjadi pengelola sumber daya air atau SDA. Pengerukan sedimen ini dilaksanakan dalam rangka peraturan dan perundangan-undangan di bidang pengelolaan SDA yang ditujukan untuk mengembalikan kapasitas pengaliran debit sungai sesuai dengan desain awalnya. Sehingga diharapkan pengendalian banjir dapat dilakukan secara optimal untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pengerukan sedimen juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya blocking sedimen pada intek PLTA sehingga PLTA dapat beroperasi secara optimal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 3 orang agen intelijen dari Badan Intelijen Lembaga atau BIL Li Tipikor AHICW Jakarta, ditemukan bahwa luas lokasi penumpukan material pasir tersebut mencapai hingga sekitar 12 rantai atau sekitar 4.800 meter persegi. Proses pengerukan ini sendiri dilakukan dengan mempergunakan tongkang. Li Tipikor AHICW mengatakan bahwa selama 7 tahun berapa hasil pengerukan sedimen pasir dari Sungai Asahan ini tidak pernah dibuka oleh PT Jasa Tirta I ke publik. Karena itu kita wajar mempertanyakan kemanakah semua pasir itu mereka buat. Ketidaktransparan PT Jasa Tirta I ini diduga kuat dimanfaatkan oleh beberapa orang oknum untuk mendapatkan keuntungan dari proses pengerukan pasir ini. Bila kita hitung selama 7 tahun PT Jasa Tirta sudah mengeruk pasir dari Sungai Asahan ini jumlahnya mencapai sekitar 4.800 meter persegi per hari. Prediksi ini kami dapatkan setelah melihat luas lokasi penampungan pasir ini yakni sekitar 12 rantai. Nah, bila dikalikan ke harga pasir per meter kubik di Toba dan dikalikan lagi selama 7 tahun, maka ada indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dari penjualan pasir ini yang diduga kuat dinikmati oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sekitar 2.419.200 juta rupiah, kata Tawada Malau Direktur Divisi Data, Riset dan Investigasi Li Tipikor AHICW Jakarta. Indikasi kerugian negara ini didapat dari estimasi luas lokasi penumpukan pasir 4.800 meter persegi dikali tinggi tumpukan material pasir, asumsi setinggi 2 meter. Lalu dikalikan dengan harga material pasir di Kabupaten Toba yakni Rp100.000 per meter kubik lalu dikalikan terhadap lamanya praktik eksploitasi pasir ini terjadi yakni kurang lebih 7 tahun. Klarifikasi PT Jasa Tirta I. PT Jasa Tirta I dalam klarifikasi tertulisnya mengatakan bahwa PJT1 selama ini tidak pernah memperjualkan ataupun memberi izin pengembalian atas material hasil pengerukan kepada siapapun, tulis Subdivisi Jasa Asa V2 Teguh Bayu Aji. Untuk mencapai kondisi desain dasar Sungai Asahan atau desain riverbed sebagaimana hasil studi yang telah dilaksanakan sebelumnya, PJT1 melakukan kegiatan pengerukan sedimen di Sungai Asahan dan menempatkan material hasil pengerukan di lokasi temporari spoil bank PJT1 yang terletak di Desa Siantar Utara Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Mempertimbangkan volume temporari spoil bank yang cukup kecil secara periodik, material hasil pengerukan dipindahkan dari temporari spoil bank menuju lokasi penampungan sedimen yang dimiliki PJT1 di Desa Tangga Batu 1 Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Menanggapi klarifikasi itu Tawada Malau mengatakan bahwa dalam melakukan proses penyelidikan adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi tidak membutuhkan pengakuan akan tetapi memberikan pembuktian. Kita hargai klarifikasi tertulis yang telah mereka lakukan. Tapi kami gak berhenti sampai di sini saja. Emang ada maling yang ngaku. Kami dalam melakukan investigasi tidak membutuhkan pengakuan. Klarifikasi itu hak dari pihak PT Jasa Tirta I. Yang jelas kami akan terus bongkar permainan ini, kata Tawada Malau. Sebagaimana diketahui undang-undang dan peraturan tentang BUMN ada 3 pihak yang menjadi stockholder di dalamnya, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan atau tingkat 2 dan pihak swasta. Artinya ada uang rakyat atau negara yang dipergunakan pada BUMN dan atau BUMD. Berdasarkan itu maka Li Tipikor AHICW sebagai lembaga yang mempunyai tugas mencari, menemukan dan melaporkan telah terjadinya tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan adanya dugaan kerugian keuangan negara pada proses pengerukan sedimen Sungai Asahan ini. XXX atau TRPF melaporkan.